Selamat siang Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, kita sudah dari perbatasan perjalanan ini cukup membuat galau ini. Pak Bupati, kesan-pesan seperti apa Pak perjalanan ini Pak? Ya, kami ini alhamdulillah hari Minggu pada hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2020 kami adakan kunjungan kerja. Kita melihat ke lapangan, ternyata di Banjarnegara masih ada jalan yang sangat memprihatinkan sekali. Florengan sampai Cimego ya, kurang lebih 5 km. Sebetulnya kami juga mohon maaf, di tahun 2020 ini sebetulnya sudah dianggarkan. Tapi karena kemarin terkena musibah secara nasional yaitu COVID-19, anggarannya terpangkas. Tapi insya Allah di tahun 2021 ini walaupun ada musibah apa, lokasi ini harus selesai semua. Saya perintahkan sama Pak Bina Marga, dari ini didengarkan sama Pak Kades, Pak Camat. Mudah-mudahan ke depan ini 2021 selesai semuanya. Saya minta untuk standar jalan minimal 4 meter ya. Kita lakukan LPA dan terutama AC bis ya, terus nanti AC wiring. Ke depan program apa? Ini karena kan jalur pertanian apa wisata, mungkin ke depan pengembangannya Ya mudah-mudahan kita bisa menunjang untuk ada tambahan wisatanya ya, karena lokasinya juga bagus sekali dan di sini jalur pertanian gitu. Orang Pekalongan ini semua banyak turun ke Kali Bening itu. Jadi kita untuk bisa menyerap perekonomian yang ada di Banjarnegara. Harapannya dari warga masyarakat yang dari kabupaten lain bisa masuk ke Banjar. Iya, harapannya ke situ. Apa mungkin ada rencana pengembangan pasar barangkali Pak di perbatasan seperti itu? Ya, insya Allah gitu. Kalau memang bagus. Iya, nanti kalau Indakop juga melihat perkembangannya bagus, kita akan buatkan pasar tradisional. Soalnya kalau langsung ke pasar Batur kan agak jauh Pak. Ya, kalau betul. misalnya nanti ada pengembangan pasar Kali Bening, Kali ya. Bening kan agak jauh lah. Ini kan mungkin bisa dikembangkan ke depan nih Bang. Ya. Insya Allah. Semua OPD insya Allah mendukung Pak. Ya harus mendukung. Mendukung. Kalau nggak mendukung ya Harus mendukung. berat Pak nasibnya gitu kan. Ini kan kebutuhan rakyat. Iya kan, rakyat butuh akses gitu Pak enggak. Apalagi saya udah didukung lagi sama Permendagri 64 ya kan, saya akan lebih mantap lah. Semakin mantap ya. Ya. Bukan hanya Kabupaten Banjar, Bupati Seluruh Indonesia bupati harus semakin mantap untuk membuat akses jalan. Karena itu ada peraturan Mendagri. Iya, peraturan Permendagri. Terima kasih Pak Tito. Dalane berarti wis pol paling bodol iki Mas, wis paling angel iki berarti sejak wis pirang tahun lah. Intine kayak ngene kan perekonomian ini kan wis apa ya, intine kayak daerah Banjar intine khususnya iki dalan wis kayak dalan Kali Asad, wis kayak lah pokoknya orang nadambah lah intine lah.
Tapi tetap sampai hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2021 saya tetap berkunjung di pekerjaan saya, kewajiban saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya kepada masyarakat Banjarnegara. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Ini apa yang menjadi harapan masyarakat. Saya hanya mengikuti saja. Rakyat minta jalan, kita buatkan jalan. Pada waktu awal saya ke sini memang sangat memprihatinkan sekali. Mobil mau ke sana malah didorong-dorong ya kan. Sekarang sudah gini aja sudah seneng banget gitu, paham nggak? Apalagi nanti kita kasih hotmik, cuman ya jangan terlalu riang sekali, hati-hati. Hati-hati aja ngebut, paham nggak? Mungkin ngebut malah ngerti-ngerti bunda sekali. Enak orang jalannya. Enak kamu orang jalannya. Orang bisa diaspal ya. Sedikit baik ya. Orang diaspal ya. Diaspal ya. Sangat Pak. Boleh sebulan mana mus kemeos. Sampai jabatan Banser oleh nggak mobil ya. Matur nuwun nggih Pak, matur nuwun sangat nggih, matur nuwun nggih. Pinten nggih. Orang jalannya dibangun. Hampir bahasane. Aduh, sok dipisahkan rame Pak. Insyaallah. Wis mlaku, ayo mlaku yuk. Matur nuwun Pak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak, ini kita ada di desa apa nih Pak? Kami ini ada di desa Plorengan. Plorengan ini menuju ke perbatasan Pekalongan. Sampai perbatasan Pekalongan itu namanya Simego. Jarak kurang lebih hampir 6 kilo. 5,7 km. 5,7 km. Nah, yang bikin penasaran ini pembangunan infrastruktur Bapak dimulai dari mana sampai mana nih Pak? Dari ujung Plorengan, perbatasan jalan provinsi masuk sampai perbatasan Kabupaten Pekalongan. Nah, ini kan Bapak terkenal dengan infrastrukturnya yang sedang dibangun ini, jalannya menjadi mulus nih Pak. Sebenarnya filosofi dari mana sih Pak? Saya hanya mendapatkan pesan dari almarhum orang tua saya. Sejak saya dilantik jadi bupati, pesan bapak saya, tolong kamu bangun di perkampungan itu semua. Karena dulu di zaman sebelum merdeka, bapak saya turut untuk melawan penjajah. Dan hanya masyarakat kampung lah yang memberikan makan kepada semua pahlawan. Jadi kalau malam bapak saya ini menepi ke perkampungan, numpang makan, dikasih makan oleh masyarakat kampung. Maka almarhum pesan, nanti kalau kamu jadi bupati, makmurkan masyarakat yang ada di desa. Pesannya hanya itu, tolong dibangun
harus bagus semua jalannya. Dan kita harus membalas jasa baik masyarakat desa semuanya. Pahlawan semua Indonesia, semua yang memberi makan adalah masyarakat kampung semua. Kemudian dari pembangunan Bapak ini, respon masyarakat di Banjarnegara seperti apa? Kalau saya yang menyampaikan, pasti nomor satu. Nanti Metro TV sendiri aja lah yang bertanya kepada masyarakat. Kalau saya yang ngomong pasti ya promosi kayak kecap. Nggak ada kecap yang nomor 2. Kalau bupati yang berbicara pasti nomor 1. Tapi saya yakin pembangunan infrastruktur ini bermanfaat untuk masyarakat. Saya punya tujuan lain, hanya satu yang saya bangun, yaitu untuk membangun perekonomian masyarakat, agar masyarakat bisa bercocok tanam. Yang tadinya tanah-tanah ini sudah mati suri semuanya, dengan adanya mulai kita bangun seperti ini, alhamdulillah masyarakat sudah mulai mau bercocok tanam. Harapan hidup masyarakat ada. Dan tujuan saya tidak ada lain setelah ternyata masyarakat mau bercocok tanam, saya jadi berpikir panjang. Berarti saya membantu ketahanan pangan nasional. Itu aja, sederhana. Jadi kita bangun semua jalan agar ekonomi lancar, dunia pendidikan juga lancar, kesehatan juga lancar. Di zaman dahulu ceritanya, ini contohnya. Dahulu nggak pernah bisa jalan, semua didorong gitu, didorong. Alhamdulillah ini baru awal kita lakukan lapis pondasi atas, ini LPA. Nah, mungkin dalam waktu dekat lagi sudah kita lakukan hot mix. Kita lakukan hot mix, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan untuk mempermudah kelancaran rakyat semuanya. Saya yakin infrastruktur pasti bermanfaat untuk rakyat. Nah, pasti banyak yang bertanya, ini uangnya dari mana Pak? Dari kantong pribadi atau bagaimana Pak? Untuk membangun jalan seluas ini Pak? Sebetulnya sederhana, tinggal keberanian seorang kepala daerah. Saya dipilih rakyat, saya hanya membawa aspirasi rakyat. Semua saya kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat minta untuk dibuatkan jalan, saya buatkan jalan. Jadi semua alhamdulillah ini menggunakan APBD. APBD murni gitu. Tidak ada yang dibantu dari. Saya memang tidak pernah menggantungkan sama Pak Gubernur. Selama saya menjabat, saya berjanji kepada semua OPD, saya tidak akan membangun jalan di Banjarnegara. Saya tidak akan minta bantuan dengan Pak Gubernur. Karena saya yakin Pak Gubernur pun juga lagi kesulitan. Pak Gubernur ini kan memegang APBD kan untuk se-Jawa Tengah. Kalau saya kan APBD untuk Kabupaten Banjarnegara. Jadi saya tidak kepingin memberatkan Pak Gubernur. Dan saya tidak akan manja. Apa APBD yang ada, saya belanjakan. Alhamdulillah 4 tahun ini kami sudah tercapai 1000 km. Semua udah kita hot mix semua. Mungkin tidak lama lagi, ini sekitar 15 hari lagi sudah kita hot mix semuanya. Bagaimana Bapak melihat, pasti melihat dengan jalan yang mulus ini banyak pro kontra nih Pak. Bagaimana Bapak melihat pro kontra kepada Bapak sendiri gitu Pak? Tutup telinganya aja lah. Iya kan? Yang pro kontra itu yang punya kepentingan kan? Yang punya kepentingan, yang punya tujuan lain ya kan? Kami sadar kok. Tapi yang penting saya semuanya saya abdikan, saya darmakan untuk rakyat semesta. Berarti masa jabatan Bapak tinggal 1 tahun lebih. Berakhir tanggal 22 Mei tahun 2022. Tinggal 8 bulan. Kira-kira selain infrastruktur, apa lagi nih Pak yang mau ditingkatkan Pak? Kalau infrastruktur sudah mulus, selesai, apa lagi Pak proses lainnya? Rencana saya wisata. Saya kepingin memperbesar wisata. Kita punya andalan dunia, yaitu adalah Dieng. Dieng itu tingkat nasional, internasional. Itu punya ada kawah, ada telaga, ada candi. Itu lagi kita pugar semuanya.
mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bisa mendapatkan PAD yang lumayan gitu. Kemudian apa harapan Bapak dengan respon masyarakat ini yang dari tadi kan kita lihat mereka senang gitu Pak. Mungkin ada yang ingin ditambah, mungkin dari segi bisa mendapatkan penghasilan setiap hari untuk mereka makan gitu atau apa Pak? Harapan saya kepada masyarakat, saya tidak akan mengintervensi. Silahkan mulai kita semangat untuk bercocok tanam. Nanti hasil pertaniannya bisa dibawa ke kota, ke pasar. Tidak ada lain, tujuannya satu, untuk menguatkan ketahanan pangan nasional. Karena kita harus waspada juga. Setelah COVID-19 ini, saya yakin akan kekurangan pangan. Karena pemerintah pun sampai saat ini juga utangnya udah banyak untuk kebutuhan COVID, ya kan? Nah, kita mempersiapkan ini semuanya. Mudah-mudahan dengan ada bercocok tanam ini semua, ada penghasilan dari masyarakat, penambahan ekonomi. Kalau ekonominya bertambah kan, saya yakin masyarakat punya duit, bisa beli telur, bisa beli daging, ya kan? Alhamdulillah nanti kan imunnya naik. Itu aja. Nah, saya kemarin sempat meriset tentang Bapak gitu. Ini Bapak backgroundnya ini sebenarnya memang mengerti infrastruktur atau dulu Bapak seperti apa sih gitu? Saya ini anakan kontraktor. Bapak saya itu kontraktor nasional dahulu gitu. Jadi saya belajar infrastruktur itu bukan dari sekolah. Saya hanya ngikut autodidak aja gitu. Lama-lama jadi saya pinter gitu. Nah, ini alhamdulillah setelah saya jadi bupati saya terapkan ilmu saya untuk Banjarnegara dan saya bisa diikuti oleh teman-teman saya, staf-staf saya dari Dinas PU melaksanakan seperti ini. Ternyata bermanfaat semua untuk masyarakat. Dan masyarakat senang itu ya Pak. Nah, satu lagi Pak, pertanyaan terakhir Pak. Saya juga sempat melihat di media sosial kemarin sempat ramai kedatangan dari KPK. Tanggapan Bapak seperti apa? Santai saja atau bagaimana? Biasa aja gitu? Kita serahkan aja sama beliaunya gitu. Kita tetap menaati aturan hukum. Saya sebagai bupati menaati peraturan hukum. Semuanya kita kembalikan kepada yang bersangkutan aja. Tapi tetap sampai hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2021 saya tetap berkunjung di pekerjaan saya, kewajiban saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya kepada masyarakat Banjarnegara. Enak ora jalane? Enak apa ora jalane? Ora
diaspal ya. Sedikit baik ya. Sedikit diaspal ya. Diaspal ya. Boleh sebulan mana mus kemeo. Ada jebak bakar udah mobil ya.